Oke, ketemu lagi di programnya Otomen. Pertama, pasti selamat Natal buat yang merayakan. Selamat tahun baru buat kita semua. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik dibandingkan tahun yang lalu. Oke, di awal tahun ini kita mau membahas all about lampu mobil. Semua lampu mobil atau semua lampu yang nempel dan ada di mobil. Apa aja sih fungsinya, kapan mesti dipakai, dan lain-lain. Oke, kita mulai dari depan pasti kan. Nah, di depan pasti kanan kiri ada namanya headlight atau lampu utama. Seperti namanya headlight atau lampu utama, dia berfungsi untuk menerangi pada saat kita mengemudi malam hari atau di cuaca yang gelap. Headlight sendiri pertama kali ditemukan kalau nggak salah tahun 1898. Sebelumnya mobil atau kendaraan yang di awal-awal banget pakai lampu lentera, lampu teplok lah istilahnya. Jadi nggak bisa nerangin jalan di depan. Kemudian setelah ada headlight, mulailah teknologi lampu berkembang. Sampai sekarang ada yang namanya LED, ada yang namanya HID, atau juga dengan teknologi proyektor. Kebetulan contohnya di sini ini lampu yang menggunakan teknologi proyektor. Jadi di dalam rumah lampunya, lampu utama itu di depannya dia ada proyektor, semacam kayak proyektor kalau kita nonton film itu kan ada proyektor tuh. Lensanya itu di depan dipasang di sini, kemudian di belakangnya ada bohlam. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengarahkan sinar lampu pada saat dipakai. Umumnya di Indonesia kita kenal ada selain proyektor ada lampu halogen, lampu HID, sama lampu LED. Oke, sekarang dari halogen. Halogen itu sebetulnya halogen itu bohlamnya. Bohlam lampu berisi gas halogen seperti ini. Ini yang di depan yang bulat itu sebenarnya hanya lensanya yang tadi dibilang proyektor. Sementara di dalamnya itu ada bohlam halogen. Nah, bohlamnya ini bisa macam-macam. Bisa HID, bisa halogen, atau LED. Oke. HID itu ditemukan pertama kali tahun 91. Dia lebih terang sinarnya, tapi nyalanya nggak bisa langsung. Artinya gini, ketika dinyalakan dia akan menguning dulu beberapa detik, baru kemudian dia mencapai optimal sinarnya. Jadi butuh waktu beberapa detik supaya cahayanya jadi lebih putih, gitu kan. Kemudian lampu LED. LED itu ditemukan pertama tahun 93. Gitu. Nah, yang banyak kita lihat atau kita pakai sekarang LED. Contohnya yang lampu kecil ini LED. Sinarnya lebih terang dan bersinarnya tuh lebih cepat dibanding dengan HID tadi. Kemudian pemakaian listriknya juga jauh lebih irit sehingga nggak boros aki. Kemudian sistem kelistrikan mobilnya juga jadi lebih efisien. Perkembangan teknologi lampu ini sebetulnya macam-macam. Di tahun 2001 itu ada yang namanya halo light. Kalau kita kenalnya apa ya? Angel eyes. Gitu kan, kayak mata malaikat katanya. Jadi lampu tapi pinggirannya ada bulat gitu. Kayak LED terang. Itu ada di BMW. Umumnya mobil BMW punya teknologi halo light. Nah, halo light ini pertama kali dipakai di BMW seri 5. Kemudian banyak diadopsi oleh merek-merek lain. Itu jadi Angel Eyes itu sebetulnya teknologi lampu yang namanya halo light. Kemudian ada lagi sekarang di mobil-mobil baru namanya daytime running light. Ya kan? Daytime running light itu kalau kita lihat banyak mobil sekarang ada lampu LED memanjang, dia nyala terus tuh, mau malam mau siang dia nyala terus. Itu namanya daytime running light. Pertama kali ditemukan tahun
1984 dan yang memakai pertama kali adalah mobil Volvo 240 kalau nggak salah. Nah, DRL ini sebetulnya pertama kali menjadi persyaratan di negara-negara di kawasan Skandinavia di Eropa Utara. Kenapa? Karena di sana mataharinya itu nggak pernah bersinar atau ada di puncak di atas. Mataharinya itu selalu adanya di sudut kira-kira 40 derajat sampai 60 derajat. Jadi kalau misalnya kita sedang mengemudi menantang sinar matahari, itu kan silau. Jadi mobil dari depan nggak kelihatan. Makanya mereka mewajibkan mobil-mobil memakai DRL supaya ketika berpapasan kita tahu, oh ada mobil dari depan. Oke. Itu lampu. Masih ada satu lagi adalah fog lamp. Fog lamp ini umumnya ada di bagian bawah bumper. Gunanya apa? Dia sebetulnya menerangi. Jadi kalau lampu besar atau lampu utama headlight tadi kita pakai, ada bagian yang gelap yang persis di depan mobil. Nah, bagian yang gelap itu kemudian disinari oleh yang namanya fog light ini. Itu berguna banget pada saat kita mengemudi di cuaca buruk atau jalan yang berkabut, supaya pandangan ke depan dan ke aspal di bawah jadi lebih jelas. Oke, itu untuk di depan. Habis ini kita ke belakang. Sekarang kita sampai ke belakang. Pasti di belakang ada yang namanya, kalau kita bilang lampu belakang kan, betul, rear lamp. Nah, di belakang ini juga kombinasi nih, ada lampu belakang yang sekaligus jadi lampu rem, kemudian ada lampu mundur dan lampu sen. Kita ke lampu belakang dulu. Uniknya, lampu rem belakang yang lebih dulu ditemukan pada tahun kalau nggak salah 1905. Kenapa? Karena sebelum itu di zaman dulu orang kalau setir mobil, kalau dia ngerem, dia harus kasih tanda ke mobil-mobil yang di belakang. Masalahnya kalau malam hari meskipun dia angkat tangan gini kan nggak kelihatan gitu. Makanya ada lampu rem yang ditemukan pada 1905. Beberapa tahun kemudian sekitar 1915 sampai 1920 baru ditemukan lampu belakang seperti ini. Alasannya keamanan tentunya, supaya pengemudi yang di belakang tahu oh di depan ada mobil. Kemudian kalau dia mengurangi kecepatan, pengemudinya menginjak rem, lampu remnya nyala. Di luar lampu belakang dan lampu rem, sekarang hampir semua, bukan hampir semua ya, semua mobil dilengkapi namanya third brake light, lampu rem ketiga. Coba kita lihat ya. Nah, itu yang di bagian atas. Lampu rem ketiga atau third brake light ini ditemukan pertama kali tahun 1974. Fungsinya apa? Jadi gini, kalau misalnya ada mobil di sini, kemudian di belakang kita ada mobil lagi. Kalau mobil yang di depan kita memakai third brake light, ketika dia mengerem, mobil yang di belakang mobil kita itu bisa lihat juga bahwa dua atau satu mobil di depan sedang mengurangi kecepatan dan dia mengerem. Karena posisinya lebih tinggi dari lampu rem utama di atas ini atau di ujung belakang atap, supaya sinarnya bisa kelihatan di mobil di belakangnya lagi dan di belakangnya lagi. Secara psikologis itu membuat pengemudi yang di belakang-belakang lebih berhati-hati. Sekarang setelah lampu belakang dan lampu rem, sekarang kita ke lampu sein. Lampu sein ini unik, kenapa? Karena yang menemukan adalah seorang artis Hollywood pada tahun 1914. Namanya Florence Lawrence. Dia suka mobil. Terus waktu itu dia berpikir gimana caranya supaya kalau saya nyupir orang tahu saya mau belok kiri atau belok kanan. Dia membuat sebuah sistem mekanis yang menghubungkan tuas di dalam mobil dengan tiang bendera di samping. Jadi kalau dia mau belok kanan, dia gerakin tuas itu ke kanan sehingga benderanya naik, dia mau belok kanan. Begitu juga sebaliknya kalau dia mau belok kiri. Kalau ingat itu mirip-mirip lampu sen di opletnya sidul. Opletnya sidul itu kan lampu sennya di samping. Kalau kita pasang sen dia keangkat gitu, kanan atau kiri, itu lampu sen. Nah, sekarang yang berhubungan dengan lampu sen, orang biasa bilang lampu hazard. Nah, ini lampu hazard unik nih.
ditemukan pertama kali tahun 1951. Lampu hazard. Hazard sebetulnya pengertiannya adalah keadaan darurat. Lampu hazard itu ketika semua sen depan belakang kanan kiri nyala bersamaan. Nah, inilah lampu hazard. Di kita seringkali yang namanya lampu hazard itu dipakai dengan atau tidak sesuai dengan peruntukannya. Sebetulnya lampu hazard ini dipakai pada saat kita berhenti untuk misalnya ada kerusakan di pinggir jalan sehingga kita harus berhenti di tol misalnya. Ban pecah, kita harus ganti ban, kita pasang lampu hazard. Atau pada saat kecelakaan kita pasang lampu hazard. Nah, sementara di Indonesia yang kita tahu lampu hazard dipakai pada saat hujan atau waktu ketemu perempatan nih, karena kita mau lurus kita pikir supaya orang yang kanan kiri tahu, kita nyalain lampu hazard aja supaya orang tahu kita mau lurus. Sebenarnya mau lurus ya lurus aja gitu kan. Kenapa penggunaannya tidak tepat? Karena pada saat kita memakai lampu hazard di jalan dan posisi kita jalan, sebenarnya orang bingung, ini mobil mau belok kanan atau mau belok kiri gitu kan. Begitu juga waktu hujan. Sebetulnya waktu hujan kita nggak usah pakai lampu hazard, kita cukup pakai lampu besar. Kalau hujannya makin lebat, cukup nyalakan lampu besar. Atau bisa juga kita nyalakan fog lamp atau rear fog lamp yang nyalanya lebih terang biasanya dari lampu utama untuk ngasih tahu sama mobil-mobil yang lain. Balik lagi ke lampu hazard, di aturan atau regulasi lalu lintas dimanapun di dunia ini nggak ada tuh aturan bahwa lampu hazard itu dipakai pada saat hujan. Jadi kalau hujan cukup pakai lampu besar. Kalau hujannya gede banget gimana? Ya kita berhenti aja, kita berhenti sebentar tunggu hujannya agak reda, baru kita jalan. Oke, itu tadi cerita sedikit tentang lampu yang ada di mobil, di luar, di eksterior mobil. Oh iya, satu lagi. Sini dong Om. Nah, ada sekarang juga namanya sen samping atau side corner lamp. Gunanya apa? Supaya side corner lamp ini tentuannya adalah harus bisa dilihat dari samping. Jadi kalau kita mau belok, misalnya kita sekarang begini nih, kita mau belok ke kanan gitu, supaya mobil dari samping kanan dia melihat dan tahu bahwa kita mau belok kanan. Begitu juga yang di sebelah kiri. Itu kira-kira tadi cerita tentang lampu yang ada di eksterior mobil. Nah, setelah semua lampu yang ada di luar tadi, sekarang kita ke dalam. Pasti di dalam juga ada lampunya kan. Yang pertama pasti lampu di panel instrumen. Ini semua lampu yang ada di sini menunjukkan ada yang tanda pintu mobil kebuka, ada lampu peringatan buat safety belt, ABS, kemudian jumlah oli mesin dan lain-lain. Semuanya bertujuan untuk memantau kondisi dan kinerja mobil kita selama kita pakai. Oke. Itu tadi lampu peringatan. Kemudian panel instrumen ini juga ada lampu penerangannya. Pada saat kita memakai lampu utama, kita nyalain, pasti kemudian panelnya juga ikut terang. Nah, sebetulnya inilah yang namanya dim light. DIM, dim light. Dim itu singkatan dari dimmer light. Dimmer light itu sebetulnya lampu yang redup. Cahayanya memang redup tapi cukup terang supaya kita bisa melihat panel instrumen dengan jelas. Jadi kadang-kadang atau beberapa kita bilang dim light itu buat lampu besar. Bukan, lampu besar itu kan ada dua ya, lampu jauh sama lampu dekat. Lampu jauh bukan dim light istilahnya, tapi beam, B-E-A-M, beam light. Itu lampu yang menyorot ke atas dan lebih jauh. Jadi bukan dim light. Dim light itu adanya di sini, dimmer light, yang cahayanya lebih redup. Jadi kalau kita bilang, kita udah kasih lampu dim, sebetulnya bukan lampu dim, tapi lampu beam gitu, sebagai tanda kalau kita main lampu di depan. Setelah panel instrumen, beberapa mobil ada yang namanya door light, suka ada di sini nih. Ketika dibuka, ini nggak ada, tapi ada beberapa mobil yang dia punya lampu umumnya di sini. Ketika kita buka pintu mobil, lampunya itu nyala supaya lebih aman, kelihatan dari belakang bahwa pintunya sedang dibuka. Oke. Terakhir adalah lampu plafon atau interior light. Itu bisa ada di sini atau di tengah. Fungsinya apa? Supaya menerangi interior kalau kita mau ngambil barang, cuacanya gelap, supaya bisa kelihatan. Plus sebetulnya fungsi tambahan adalah kalau kita pasang switchnya di tempat ada tulisannya door gitu, pada saat kita buka pintu lampunya nyala. Nah, sebetulnya itu juga bisa menjadi petunjuk kalau kita nutup pintunya nggak rapet, berarti lampunya masih nyala. Jadi
Kalau kita lagi nyupir, baru jalan gitu ya, kita nyupir, kok lampunya masih nyala ya? Berarti mungkin ada salah satu pintu yang belum tertutup dengan rapat. Jadi pergunakan juga cabin light ini sebagai tanda apakah pintu mobil kita udah rapat atau belum. Oke, begitu kira-kira cerita tentang semua lampu yang ada di mobil. Dari eksterior, samping kanan, samping kiri, depan belakang, sampai ke dalam kabin. Jangan lupa subscribe dan like kanalnya Otoman. Sekian perjumpaan kita kali ini, sampai ketemu berikutnya. Thank you.